Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Lusri Untari dari Resort GKI Pulang Pisau akan membawa kita dalam renungan harian hari ini dari Yosua pasal yang keempat ayat yang pertama sampai yang ke-13. Saya mengambil tema bagi kita batu tanda peringatan. Namun sebelumnya kita memohon Roh Kudus Tuhan memperlengkapi kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Allah yang penuh kasih, terima kasih Engkau telah menyertai kami di sepanjang kehidupan ini. Terima kasih kami boleh bersama menjalani hari-hari kami dalam tuntunan dan anugerah-Mu. Berkati kami dengan firman-Mu, sehingga berkemenangan di dalam segala sesuatu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayat 5 sampai ayat yang ke-7 dari Yosua pasal yang keempat. Saya akan bacakan bagi kita yang demikian bunyinya. Dan Yosua berkata kepada mereka, "Menyeberanglah di depan tabut Tuhan Allahmu ke tengah-tengah sungai Yordan, dan angkatlah masing-masing sebuah batu ke atas bahumu menurut bilangan suku orang Israel, supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu. Jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah artinya batu-batu ini bagi kamu? Maka haruslah kamu katakan kepada mereka bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan. Ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan, air sungai Yordan itu terputus. Sebab itu batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya." Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam kehidupan ini ada batu-batu atau tanda-tanda peringatan yang kita dirikan untuk mengenang hal-hal yang penting dalam kehidupan kita. Yosua pasal yang keempat ayat yang pertama sampai yang ke-13 memperlihatkan kepada kita ketika bangsa Israel akan memasuki tanah perjanjian. Ada begitu banyak rintangan yang harus mereka hadapi. Rintangan besar yang harus mereka alami karena harus menyeberangi sungai Yordan. Dan ini adalah awal perjuangan dari bangsa Israel untuk memasuki tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan bagi mereka. Di sana juga memperlihatkan kepada kita Allah berfirman, Allah mengerjakan mujizat dan keajaiban, dan bangsa Israel dapat menyeberangi sungai Yordan. Kalau kita melihatnya adalah hal yang sederhana dan juga mudah. Ketika firman itu dilakukan dengan taat dan setia, maka semuanya akan menjadi baik. Tetapi apakah benar demikian? Pertanyaannya, apakah tujuan Allah memerintahkan agar setiap suku Israel mengambil batu-batu dan menyusunnya menjadi batu peringatan? Jawabannya adalah karena Allah tahu segalanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati. Kitab Hakim-Hakim pasal yang kedua, ayat yang ke-8, ayat yang ke-10, ayat yang ke-12. Di sana memperlihatkan bagi kita bahwa ada angkatan lain sesudah itu yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan-perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Anak-anak mereka berbalik dari Allah dan melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat. Dan pada kenyataannya, angkatan setelah Yosua dan generasinya, ada keturunan yang tidak mengenal Allah, memilih menyembah Baal dan menyakiti hati Tuhan. Mereka telah menemukan kenyamanan dan itu membuat mereka lupa. Ini juga menjadi peringatan yang penting bagi kita. Jangan lupakan Tuhan dalam apapun situasi hidup yang kita alami. Ingatlah selalu kebaikan Tuhan yang membuat kita berhasil melewati setiap musim kehidupan yang kita alami. Pertolongan Tuhan, penyertaannya, keajaibannya, dan mujizat-mujizatnya yang terjadi dalam hidup kita itu seperti batu atau tanda peringatan yang akan mengingatkan tidak hanya kita, tetapi juga keturunan-keturunan kita pada karya Allah dalam kehidupan kita.
Sehingga apapun situasi yang kita hadapi, tetaplah setia dan berpegang teguh pada kehendak dan firman-Nya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap firman yang Engkau perkatakan kepada kami. Firman yang memberikan kepada kami kekuatan untuk menjalani hari-hari kami dengan baik. Dan teristimewa biarlah pertolongan Tuhan memampukan kami untuk berkemenangan di dalam segala sesuatu. Pada saat ini kami mengangkat doa dalam permohonan kami untuk jemaat Tuhan, yaitu jemaat GKS Sang Pamarto Rei 5. Diberkatilah jemaat Tuhan dan diberkatilah kehidupan mereka. Senantiasa ya Allah menyertai memberkati mereka dalam segala sesuatu. Pimpinlah gereja Tuhan dengan kekuatan dan kasih, sehingga mengambil bagian dalam kesaksian yang nyata, dalam kehidupan yang sungguh-sungguh berdasarkan pada firman dan kehendak Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan. Senantiasa ya Allah berkati pekerjaan usaha yang mereka miliki juga, kehidupan dan seluruh masa depan dari jemaat-jemaat Tuhan. Berkati para pekerja Tuhan, pendeta, penatua diakon, para pelayan-pelayan Tuhan yang senantiasa melayani di jemaat. Senantiasa dalam kasih-Mu memberkati mereka, sehingga mereka dapat melayani dengan penuh sukacita. Inilah doa dan harapan kami yang kami alaskan di dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang juga telah mengajarkan kami dalam doa bersama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.